Azab sang rentenir. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang lelaki bernama Wiryo. Ia dulu hanyalah petani biasa. Hidup sederhana bersama istrinya, Warti. Namun suatu hari, ia menemukan cara cepat untuk kaya. Meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Awalnya, Wiryo hanya meminjamkan sedikit uang kepada tetangga yang kesulitan bayar biaya sekolah atau beli pupuk. Bunga yang ia kenakan kecil, dan mereka bisa melunasi tepat waktu. Wiryo senang karena uangnya kembali dengan tambahan, dan hidupnya terasa lebih mudah. Tapi rasa puas itu berubah jadi ketamakan. Ia menjual sawahnya, lalu seluruh uangnya diputar menjadi modal pinjaman. Warti sempat menasihatinya, "Pak, hati-hati. Kita jangan sampai menzalimi orang. Uang yang Bapak ambil itu bikin orang lain menderita." Namun Wiryo hanya tertawa. "Lawang mereka mau minjam kok. Kalau nggak mau bayar ya salah mereka. Aku cuma ambil hakku." Hari berganti bulan. Kini rumah Wiryo semakin besar. Lantainya sudah keramik, dindingnya dicat bagus, dan ia membeli motor baru. Namun bersamaan dengan itu, satu persatu tetangganya kehilangan sawah, kerbau, bahkan rumah, karena tidak sanggup melunasi hutang. Banyak yang pergi dari desa, malu karena gagal bayar. Suatu malam, Warti meninggal mendadak karena sakit. Wiryo terpukul, tapi tak lama kemudian ia kembali sibuk dengan bisnisnya. Justru setelah istrinya tiada, Wiryo semakin rakus. "Harta ini hasil kerja kerasku. Tak ada yang boleh menghalangi." Namun setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai datang. Malam pertama setelah pemakaman, Wiryo terbangun mendengar suara orang mengetuk pintu pelan. "Tok, tok." Ia membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini terdengar jelas suara perempuan berbisik, "Kembalikan uang itu. Kembalikan." Wiryo mencari sumber suara, tapi rumahnya kosong. Tak ada satupun yang datang malam itu. Sejak saat itu, setiap malam ia terus mendengar bisikan yang sama. Suatu malam ia bermimpi berada di sebuah pasar gelap. Orang-orang yang pernah ia pinjami uang berdiri di sekelilingnya. Tubuh mereka kurus, mata mereka kosong. Lalu satu persatu mereka mendekat, menarik uang dari saku Wiryo, dan berubah menjadi mayat. Dari kegelapan, muncul sosok Warti, istrinya. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam. "Hentikan, Pak. Ini bukan rezeki halal. Kau memberi makan dirimu dari darah mereka." Wiryo terbangun dengan keringat dingin. Namun bukannya berhenti, ia justru semakin berambisi. Baginya, mimpi itu hanya bunga tidur. Hari itu, Wiryo bersiap untuk menagih hutang besar. Ia sudah menyiapkan buku catatan dan kantong kayu untuk membawa uang. Namun suasana terasa aneh sejak pagi. Langit mendung padahal bukan musim hujan. Angin dingin berhembus ke dalam rumah meski semua jendela tertutup. Saat ia duduk menghitung uang, tiba-tiba pintu rumah terbanting keras. Lilin padam. Ruangan menjadi gelap. "Kembalikan." Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di telinganya. Wiryo meraih senter, namun sinarnya meredup. Dari sudut ruangan, ia melihat bayangan bergerak. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. "Uangmu, darah mereka." Bayangan itu mendekat.
Wajahnya semakin jelas. Itu Warti. Namun matanya hitam legam. Mulutnya sobek lebar, dan darah menetes dari bibirnya. Wiryo berteriak, mencoba lari. Tapi pintu terkunci sendiri. Uang yang ia pegang tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Basah seperti darah. Lalu terdengar suara langkah kaki banyak orang mendekat. Suara itu berasal dari luar rumah. Seperti puluhan orang datang mengelilinginya. Tok, suara pintu diketuk dari segala arah. Wiryo jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Suara orang-orang terdengar serempak. Bayar hutangmu, Wiryo. Bayar dengan nyawamu. Lampu tiba-tiba menyala terang. Wiryo berteriak sekuat tenaga lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, tetangga menemukan Wiryo tergeletak di lantai ruang tamu. Matanya terbuka lebar. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Di sekeliling tubuhnya, uang berserakan, basah oleh cairan merah menyerupai darah. Di dinding rumah, ada tulisan yang seakan tergores dengan kuku. Harta riba sama dengan azab. Jenazahnya segera dimakamkan. Tetapi rumah itu dibiarkan kosong. Hingga bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih mendengar suara ketukan pintu dari rumah itu. Setiap malam Jumat, seakan-akan arwah Pak Wiryo masih menagih hutangnya. Atau mungkin masih ditagih. Kisah Wiryo menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya. Orang tua di desa itu selalu berkata, "Jangan sekali-kali bermain dengan riba. Kau mungkin bisa kaya, tapi kau tak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Dan ketika waktunya tiba, kau harus membayar dengan cara yang tak pernah kau bayangkan." Kalau kamu merinding mendengar kisah ini dan tidak ingin bernasib seperti Wiryo, ingatlah untuk selalu mencari rezeki yang halal. Dan kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya kamu tidak ketinggalan cerita seram lainnya.